Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bobi Nasution, menantunya Pak Presiden Jokowi, sedang ramai menjadi perbincangan. Apa pasalnya? Yakni gara-gara Bobi Nasution mengunggah video bareng Ustadz Hanan Attaqi dalam sebuah acara di sana, di Medan. Postingannya Bobi Nasution ini mendapatkan banyak reaksi negatif, tanggapan. Tentu saja karena Hanan Attaqi adalah termasuk ustadz yang mempromosikan khilafah. Nah, seperti apakah postingannya Bobi Nasution, menantunya Pak Jokowi ini? Ini saya bacakan. Paling enak memang ngabuburit di Ramadan Fair. Pak Ustadz Hanan Attaqi aja udah ke Ramadan Fair. Kalian kapan? Ini diunggah semalam ya, 31 Maret. Berarti ya kemarin malam jam 19.59 malam hari. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk Bobi Nasution, barangkali sampean belum paham siapa Ustadz Hanan Attaqi, saya putarkan sedikit nih salah satu cuplikan videonya terkait Hanan Attaqi ketika mempromosikan khilafah. Bagaimana Rasulullah SAW itu merencanakan dakwah ini step by step, sangat luar biasa, dan kadang-kadang mencoba dan ternyata tidak pas, lalu mengganti step yang lain, menggunakan strategi yang lain, tidak pas, digunakan lagi strategi yang lain, terus berusaha menggali cara-cara yang terbaik agar dakwah ini mencapai titik kemenangannya. Apa titik kemenangan dakwah ini? Titik kemenangan dakwah ini adalah ketika Islam sudah menjadi rahmatan lil alamin, menguasai alam, mendapatkan kekuasaan atas timur dan barat, Romawi dan Persia, Yaman dan Syam. Itulah puncak dari kekuasaan yang kita kenal dengan istilah khilafah ala manhajin nubuwah atau khilafah Islamiyah. Oke, udah paham Mas Bobi Nasution? Kalau Anda tidak paham, silakan Anda temui tokoh ulama Kiai NU di Medan, kemudian bawa video itu dan tanyakan apa sebenarnya, siapa sebenarnya Hanan Attaqi, dan apa sih sesungguhnya tentang khilafah Islamiyah itu apa, dan apa makna dari Islam rahmatan lil alamin. Nah, setelah itu nanti Anda simpulkan sendiri. Nah, kontan saja cuitan dari Bobi Nasution ini mendapat banyak sekali reaksi, termasuk Islah Bahrawi ini. Mas Islah Bahrawi ikut berkomentar di bawahnya. Mas Islah berkomentar begini, oh begini ya, kami mati-matian menggembosi gerakan XHTI di daerah-daerah demi Pancasila dan NKRI, ini malah ideologinya diberi panggung. Terus ada lagi yang komentari, Habib Selo, enaknya kayak apa Abang Wali kok sampai paling. Dan masih banyak lagi. Ya, sangat disayangkan sekali bahwa ini diposting oleh menantunya Pak Jokowi, yang sangat kontradiktif dan ironis sekali. Ketika Pak Jokowi pernah berseru bahwa tidak ada tempat di Indonesia ini bagi ustadz-ustadz penceramah-penceramah yang terpapar ideologi khilafahisme, terpapar ajaran intoleransi. Kemudian menantunya sendiri malah bermesraan dengan ustadz yang mempromosikan khilafah. Pak Jokowi harus tahu ini,
Pak Jokowi harus tahu. Tetapi saya kira yang untuk menegur Bobi Nasution ini nggak perlu Pak Jokowi, saya kira terlalu tinggi, tapi cukup Gibran ini. Ini tugasnya Gibran nih sebagai kakaknya nih, kakak iparnya nih Mas Gibran. Tolong diingatin itu adik sampean. Tolong diingatin itu Bobi Nasution agar tidak lagi bermesraan dengan ustadz-ustadz yang mempromosikan khilafah. Bahaya nih loh kalau menantu presiden begini loh. Bagaimana yang lain? Bagaimana anak buahnya nanti? Kacau, kita berjuang mati-matian siang malam melawan ideologi khilafahisme, melawan kehendak-kehendak yang ingin mendirikan negara Islam. Ya ingin khilafah itu kan ingin mendirikan negara Islam. Khilafah Islam itu kan sistem pemerintahan Islam. Lo kok malah diajak bermesraan sih, bagaimana? Allah ya Karim. Saya berharap mudah-mudahan Bobi Nasution karena tidak paham atau belum paham, tidak tahu tentang apa itu khilafah. Jadi setelah nanti dikasih tahu oleh yang tahu, ya oleh ulama-ulama yang tahu, oleh tokoh-tokoh Islam yang tahu tentang bahayanya khilafah, mudah-mudahan kemudian menjadi sadar dan merubah diri, berhati-hati ke depan dengan siapa harus berdekatan, dengan siapa harus bekerja sama. Saya berharap begitu. Dan mudah-mudahan ini bukan unsur politik. Karena tahu saya di Medan itu cukup kuat juga kelompok-kelompok yang mendukung khilafah. Seandainya bahwa apa yang dilakukan oleh Bobi Nasution itu karena kepentingan politik, bahwa dia sudah tahu siapa Hanan Attaqi, apa dan bagaimana bahayanya khilafah, apa dan seperti apa bahayanya HTI, tapi kemudian dia nekat menggandeng ulama-ulama yang ingin khilafah seperti Hanan Attaqi, ya tidak ada cara lain. Apa boleh buat, ya harus kita lawan. Karena itu membahayakan bangsa dan negara. Apalagi dilakukan oleh sekaliber menantunya presiden. Kiamat, bubar pasar nanti negaranya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat Bobi Nasution ini akan segera melakukan klarifikasi, menjelaskan tentang apa yang baru saja dia cuitkan itu. Sekali lagi ini tugasnya Gibran untuk menyelesaikan, untuk membereskan adiknya ini yang mungkin belum paham, ya mungkin belum paham atau tidak mau paham, nggak tahu. Intinya bahwa NKRI ini sudah final, sudah sering beribu kali saya ngomong. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang menyatukan banyak perbedaan, beda agama, beda suku, budaya, dan lain sebagainya. Maka dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dasar negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang paling cocok, paling tepat untuk kita jaga terus. Tidak boleh diusik dengan sistem pemerintahan yang lain termasuk khilafah. Karena itu akan memakan harga yang sangat mahal, membahayakan keutuhan bangsa dan negara, bisa membuat negara ini pecah berkeping-keping karena konflik perang saudara. Jangankan Indonesia yang heterogen, beda agama, beda suku, budaya, bahasa. Di negara yang notabene seluruhnya penduduknya Muslim sendiri, Afghanistan, ini sudah sering saya sampaikan kan, atau di negara yang mayoritas Muslim di Timur Tengah ya Suriah, itu saja pecah perang saudara yang sangat lama gara-gara masing-masing ingin ingin memaksakan egonya dengan sistem khilafahnya masing-masing. Sama-sama ingin khilafah tapi beda khalifah, beda kepemimpinan, beda geng lah. Perang saudara nggak selesai. Afghanistan contohnya, 60 tahun lebih. Kelompok Taliban berperang dengan kelompok Mujahidin, kelompok Al-Qaeda, kelompok ISIS di sana. Sampai hari ini belum selesai. Hari ini yang menguasain Taliban. Belum tentu besok lagi
nanti diserang oleh kelompok yang lain akan berganti dan seterusnya. Nggak selesai-selesai. Apalagi Indonesia. Kalau Indonesia saya pecah perang saudara, udah nggak usah perang agama, perang suku sudah medeni banget Indonesia itu. Karena di Indonesia ini antar suku yang satu dengan yang lain sudah berbaur menjadi satu. Orang-orang dari Sumatera, orang-orang berdarah Minang di Jawa banyak sekali, dan sebaliknya orang Jawa di sana cukup banyak sekali. Kalau sampai perang saudara, bisa bayangkan nggak yang terjadi? Kalau sampai perang suku, bisa nggak ya dibayangin? Mengerikan kan? Maka ini jangan dirusak. Mari kita jaga terus. Kita satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Kita sama-sama hidup di atas tanah Nusantara yang kaya akan perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini merupakan aset yang sangat berharga yang harus kita syukuri. Karena dengan perbedaan ini kita hidup rukun, damai, alhamdulillah kita bisa saling kenal mengenal, saling bekerja sama seperti yang kita rasakan hari ini. Orang Banyumas banyak di Sumatera, di Lampung, orang Jawa banyak di sana, orang Lampung, orang Minang, orang Padang di sini banyak. Saya sering makan masakan Padang, saya suka gitu. Saya merasa ini adalah saudara-saudara sebangsa dari setanah air. Nah iya, kalau ini sampai pecah perang saudara ya sudah bubar pasar. Masih ingat kan perang saudara? Di Sampit dulu, itu hanya dari 2 suku aja udah medeni banget begitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Kita harus terus menjaga keutuhan ini. Caranya apa? Kita syukuri. Bentuk negara yang sudah kita miliki ini, negara kesatuan. Jangan diusak-usik, jangan kemudian menumbuhkan kepentingan-kepentingan sistem bentuk pemerintahan yang lain khilafah. Karena itu berbahaya sekali, bisa memicu perang saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.